Bismillahirrahmanirrahim. Soal selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang materi limit trigonometri. Ini khusus untuk limit tak hingga bentuk aljabar. Nah, sambil saya bahas soalnya, saya akan kasih gambaran sedikit tentang rumus-rumus yang akan kita pakai nanti. Nah, sekarang kita mulai soal nomor 1, limit x menuju tak hingga akar x kuadrat tambah 2x tambah 1 kurang akar x kuadrat dikurang 3x tambah 4. Nah, kita mulai dari yang ini. Kita misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Dan untuk yang suku kedua, kita misalkan dia sebagai P sama dengan 1, Q sama dengan minus 3, R sama dengan 4. Nah, untuk limit tak hingga bentuk aljabar, kan ada syaratnya, itu ada 3. Jika A sama dengan P, maka rumus yang kita gunakan itu adalah B dikurang Q per 2 akar A. Nah, B-nya di sini adalah 2, Q-nya di sini adalah minus 3. Min ketemu min, hasilnya positif 3. Per 2 akar A-nya di sini adalah 1. 2 tambah 3 hasilnya 5 per 2, hasilnya adalah 5 per 2. Nah, sekarang kita akan nomor 2. Kasusnya sama, kita misalkan untuk yang pertama itu ini A sama dengan 1, ini B sama dengan minus 8, yang ini C sama dengan positif 9. Nah, untuk yang ini A sama dengan 1, B sama dengan minus 4, C sama dengan 4. Karena A sama dengan 1, karena A sama dengan P, saya ulang ya. Untuk bentuk yang ini, saya misalkan P sama dengan 1, Q sama dengan minus 4, jangan lupa tandanya, R sama dengan positif 4. Nah, karena A sama dengan P, maka berlaku B dikurang Q per 2 akar A. B-nya di sini adalah minus 8, dikurang Q-nya di sini adalah minus 4. Min ketemu min, hasilnya positif. Per 2 akar 1. Ini hasilnya minus 4 per 2, hasilnya adalah minus 2. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Dan nomor 3 itu karena bentuknya, perhatikan bentuk yang ini, 2 per X. Karena X-nya itu perannya sebagai penyebut, makanya kita gunakan metode substitusi. Nah, bagaimana cara menggunakan metode substitusi? Metode substitusi itu kita misalkan, maaf ya kalau tulisannya jelek, misalkan X sama dengan 1 per Y dan Y sama dengan 1 per X. Untuk soal yang ini kita bisa selesaikan ketika dia dalam bentuk aljabar menuju 0. Batasnya ini dia harus berubah menjadi 0. Nah, sekarang limit X yang ini kita ubah menjadi 1 per X. Karena ini diubah jadi 1 per X, makanya tak hingga juga harus diubah menjadi 1 per tak hingga. 4 dikali X ini, X yang ini kita ubah menjadi 1 per Y. Sin kuadrat 2 per X kan sama saja dengan 2 dikali 1 per X. Ini kita ganti jadi Y, hasilnya menjadi 2Y. Per tan 2Y. Nah, sekarang limit 1 per X yang ini kita ganti menjadi Y. 1 per tak hingga, 1 bagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya yang ini, bagaimana ini? 4 kali
sin kuadrat 2y per yang ini kalikan dengan yang di bawah, y dikali tan 2y. Nah, selanjutnya limit y menuju 0, 4 dikali untuk sin kuadrat 2y kita urai jadi sin 2y dikali sin 2y per y dikali tan 2y. Dengan menggunakan aturan aljabar limit, 4 dikali ini koefisiennya sorry. Nah, untuk yang ini 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Untuk bentuk yang ini 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi jawaban akhirnya adalah 8. Kita lanjut nomor 4. Jadi kalian harus terbiasa kapan kita gunakan aljabar biasa, kapan harus pakai metode substitusi. Nah, untuk soal nomor 4 caranya sama, tetap menggunakan metode substitusi karena x-nya di sini dia perannya sebagai penyebut. Dengan pemisalan yang sama tadi, kita misalkan x sama dengan 1 per y dan y sama dengan 1 per x. Nah, untuk limit x menuju tak hingga, kita ubah menjadi limit 1 per x menuju 1 per tak hingga. Tan kasusnya untuk 3 per x tadi sama, ini hasilnya adalah 3y. Per x yang ini kita ubah menjadi 1 per y. Dikali, nah ini 1 kurang cos kuadrat 2x. Ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x hasilnya adalah 1. Jadi kalau x-nya terserah, yang penting harus sama, nilainya itu adalah 1. Nah, di sini 1 kurang cos kuadrat artinya cos kuadrat x yang ini harus pindah ke sini menjadi 1 dikurang cos kuadrat x. Karena di sini menggunakan 2 per x, kalau di sini diganti menjadi 2 per x, di sini juga harus diganti menjadi 2 per x. Oke. Jadi di sini sama dengan 1 kuadrat sin kuadrat 2 per x. Nah, 2 per x ini kita ganti menjadi, kita kembali ke soalnya, sin kuadrat 2y. Oke. Jadi di sini sin kuadrat 2y. Limit 1 per x yang ini kita ganti menjadi y. Ini nilainya adalah 0. Tan 3y per 1 per y yang ini, penyebut yang ini kita kalikan dengan yang di atas. Ingat saja ya, a per b per c per d itu hasilnya a dikali d per b kali c. Ya Allah, semoga kalian mengerti. Y dikali tan 3y per sin kuadrat 2y. Limit y menuju 0, y dikali tan 3y. Sin kuadrat 2y ini kita urai jadi sin 2y kali sin 2y. Nah, untuk yang ini 1 bagi 2 hasilnya 1 per 2. Ini 3 bagi 2, 3 per 2. Hasil akhirnya adalah 3 per 4.
Semoga ada jawabannya ya, karena soalnya itu saya buat ulang. Nomor 5, limit X menuju tak hingga akar X min 3 kurang akar 5X tambah 1 per akar 5X min 1 kurang akar X tambah 3. Untuk soal yang ini kita pakai cara cepatnya saja. Ini kan sebenarnya caranya harus kali sekawan ya, kalau ada cara cepat kenapa tidak digunakan. Nah sekarang apa ya, perhatikan untuk yang pembilang di sini kan pangkat tertingginya 1, ini pangkat tertingginya 1, ini pangkat tertingginya 1, ini juga pangkat tertingginya 1. Ya sudah, akar X dikurang akar 5X per akar 5X dikurang akar X. Ambil koefisiennya, ini akar 1 kurang akar 5 per akar 5 dikurang akar 1. Kali sekawan, akar 5 ditambah akar 1 1 per akar 5 ditambah 1. Di atas itu nilainya berapa ya? Akar 1 kali akar 5, ini kan hasilnya akar 5. Akar 1 kali 1 hasilnya 1. Min akar 5 kali akar 5 hasilnya min 5. Min akar 5 kali 1 hasilnya min akar 5 per, ini sama yang berbeda cuman tandanya. 5 kali akar 5 kali akar 5 hasilnya 5, min kali positif hasilnya min, 1 kali 1 hasilnya 1. Ini sama ini habis ya, hasilnya 1 kurang 5 minus 4 per 4 hasilnya adalah minus 1. Sekarang nomor 6. Kalau nomor 6, nah di sini kan belum ada kuadrat, ini soalnya sama dengan nomor 1 tadi. Nah di sini kan belum ada X kuadrat. Nah untuk yang ini kita kali masuk dulu X-nya. Limit X menuju tak hingga akar 4X kali X, itu hasilnya 4X kuadrat. X kali 5 hasilnya adalah 5X dikurang akar 4X kuadrat. Di sini tidak ada variabel X. Nah di sini tambahkan 0X supaya kalian tidak bingung nantinya menentukan B quick. Limit X menuju tak hingga, nah perhatikan ini, ini kan nilai A yang ini 4, nilai P yang ini juga 4. Karena A sama dengan P, maka untuk menentukan limit yang ini kita gunakan B kurang Q per 2 akar A. B nya di sini adalah 5, Q nya di sini adalah 0. Jadi hati-hati jangan langsung ambil 3. B dengan Q itu yang memiliki variabel X. Variabel X di sini adalah koefisien X di sini adalah 0 per 2 akar 4. 5 per akar 4 kan 2 kali 2 4, hasilnya 5 per 4. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan chat di kolom komentar. Limit X menuju tak hingga, oh ya ini sama ya, kita sisa kali pelangi. Limit X menuju tak hingga akar X kali 4X kuadrat. X kali 7, 7X. 5 kali 4X hasilnya 20X. 5 kali 7 hasilnya 35. Dikurang akar ini kali ini 4X kuadrat
X kali 7, 7X, 3 kali 4X, 12X, 3 kali 7 hasilnya 21. Ini 4X kuadrat ditambah 27X tambah 35. Nah, kalau yang ini 4X kuadrat ditambah 11 tambah 7 guys, 19X tambah 21. Sini ada tambah ya. Karena A sama dengan B, maka rumus yang kita pakai B kurang Q per 2 akar A. B nya sini adalah 27, di sini Q nya adalah 19 per 2 akar 4. Nah, 27 kurang 19, 17 kurang 9, 7, 8, 9, 8. Oh iya, 8. 2 kali 2 hasilnya 4, hasilnya adalah 2. Oke, kita pindah ke nomor 8. Nomor 8, limit X menuju tak hingga 2X min 1 kurang akar 4X kuadrat kurang 6X kurang 5. Untuk yang ini kan harus dibawa ke dalam bentuk akar sekian. Nah, agar nilainya tetap 2X min 1, tapi kita harus ubah dia menjadi bentuk akar. Maka dari itu kita harus ubah dia menjadi akar 2X min 1 pangkat 2. Kalau ada yang bingung, saya kasih contoh. 2 ini kan sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan akar 2 pangkat 2. Jadi akar dengan pangkat 2 itu nilainya 1, jadi ya sudah, kita manipulasi ceritanya. Dikurang akar 4X kuadrat dikurang 6X min 5. Kita lanjut, ini tetap limit ya. Saya lanjut dulu. Akar 2X pangkat 2 hasilnya 4X kuadrat dikurang 2 kali 2X 4X ditambah 1 kurang akar 4X kuadrat dikurang 6X min 5. A sama dengan B sama, kita pakai rumus B kurang Q per 2 akar A. B nya di sini minus 4, Q nya di sini minus 6, min ketemu min hasilnya plus 6, 2 akar 4. Ini 2 per 4 hasilnya adalah 1 per 2. Oke, kita lihat untuk sementara. Kita lanjut nomor 9. Oke, nomor 9 sama dengan yang nomor berapa tadi itu? Nomor 8. Ini kita kasih akar, terus ini harus pangkat 2. Akar 4X kuadrat ditambah 4X min 3 kurang akar ini 4X kuadrat dikurang 2 kali 2, 4 kali min 5 hasilnya minus 20. Min 5 pangkat 2, 25. B sama, A sama dengan P. Karena A sama dengan P, rumus yang kita pakai B kurang Q per 2 akar A. B nya di sini adalah 4. Q nya di sini adalah minus 20, min ketemu min 20 per 2 akar 4. Ini 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Terakhir, nomor 10. Nomor 10. Wow.
nomor 10 kita harus kerjakan pembilang dengan penyebut. Untuk pembilang yang di atas kan di sini A sama dengan B-nya sama. A sama dengan B-nya sama, jadi rumus yang kita pakai B kurang Q per 2 akar A. Per, ini per besar ya, per umumnya. Per, kalau akar pangkat 3 itu, ini untuk akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 itu rumus yang kita pakai jika A sama dengan P-nya sama. Ini kan sama, sini 1, di sini juga 1. Rumus yang kita pakai itu B kurang Q per 3 akar A, gini ya. Oke. Jadi di sini B dikurang Q per 3 kali A pangkat 3 pangkat 2. B kurang Q, B-nya di sini adalah 12. Q-nya di sini adalah minus 24. Min ketemu min 24. 2 akar 9 per B-nya di sini adalah 8. Q-nya di sini adalah minus 1. Min ketemu min plus per 2. 3 akar pangkat 3 dari A-nya di sini adalah 1 pangkat 2. Mana nih? Oke, 12 tambah 24 36. 36 dibagi 6, ini kan nilainya 6 ya. 36 bagi 6 6. Ini 8 tambah 1 9. Ini bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Oke, sekian untuk LKS 4. Kalau kalian punya kalau kalian punya soal atau tugas yang ingin dibahas, silakan kirim, nanti saya kasih link untuk tempat pengiriman, apakah itu di WhatsApp atau di email. Thank you.